A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Made Speaker, yang mana saya akan membahas hasil makalah saya, yaitu yang berjudul lingkungan fisik kantor. Nah, di mana nantinya saya akan menjelaskan apa-apa saja lingkungan fisik kantor, lingkungan sosial kantor, apa saja faktor-faktor efisien kerja, dan bagaimana cara menata ruang kantor supaya menghasilkan suatu kenyamanan dalam bekerja. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu lingkungan fisik kantor. Lingkungan fisik kantor menurut Komarudin adalah keseluruhan atau setiap aspek dari gejala fisik dan sosial kultur yang mengelilingi atau mempengaruhi individu. Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya seperti penerangan, suhu udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor lingkungan kerja fisik kantor. Menurut Badri Munir Sukoco, terdapat beberapa faktor yang menjadikan lingkungan kerja itu menjadi lingkungan yang sehat, yaitu yang mana dengan memahami konsep pencahayaan, warna, suhu, pengkondisian udara maupun keamanan yang ideal. Nah, dari beberapa faktor menurut Munir itu merupakan suatu hal yang bisa membuat kenyamanan dalam suatu kerja dalam kantor. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial kantor yaitu hubungan antar orang yang terlibat dalam sebuah kantor. Contohnya, lingkungan sosial kantor itu menunjukkan pada hubungan antara orang yang terlibat dalam kantor itu sendiri. Hubungan yang terjadi dalam suatu kantor atau suatu ruangan itu menentukan kelancaran tugas untuk mencapai tujuan. Nah, tentunya tata hubung itu lazimnya dikenal dengan komunikasi administrasi atau komunikasi organisasi. Baik organisasi besar, sedang, kecil, ataupun virtual, saling informasi itu merupakan bagian dari dunia bisnis yang sangat penting dalam dunia perkantoran. Berdasarkan sasaran komunikasi, ada tujuan itu, maka komunikasi dalam organisasi suatu perkantoran itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya itu komunikasi internal. Komunikasi internal itu merupakan bentuk pertukaran informasi atau ide di dalam organisasi. Sebagai pegawai atau pekerja atau honorer, kita adalah yang pertama mendengarkan keluhan pelanggan dari mengetahui keadaan di lapangan yang mana menyebabkan penjualan perusahaan menurun. Nah, dari informasi yang kita dapat, apa-apa hal saja yang membuat perusahaan itu menjadi menurun, dan dari keluhan yang kita terima, sehingga singkatnya kita adalah kontak point, yaitu dalam jaringan komunikasi internal maupun eksternal. Dan untuk menjamin keberlangsungan komunikasi internal yang baik itu kita harus menggunakan jaringan komunikasi formal, sehingga komunikasi ini dilakukan berdasarkan rentang atau struktur organisasi perusahaan, baik berupa upward, horizontal flow, dan lain sebagainya. Yang kedua itu komunikasi eksternal. Nah, salah satu personil di lingkungan sosial kantor itu yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini dilakukan untuk membawa informasi masuk atau keluar dari suatu organisasi guna untuk mencapai tujuan organisasi, dan biasanya dilakukan dengan pelanggan maupun masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan.
misalnya melaporkan kinerja perusahaan kepada masyarakat, melakukan kegiatan sosial dan kegiatan lain-lainnya. Yang ketiga itu komunikasi vertikal, yang mana komunikasi ini yaitu komunikasi yang terhubung dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, yaitu dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan, yaitu sama juga dengan komunikasi fleksibel. Yang keempat, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi secara mendatar. Maksudnya yaitu biasanya komunikasi ini dilakukan oleh antar anggota staf, sesama karyawan dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini pada umumnya bersifat pemberian informasi atau pemimpin satuan unit yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. Yang kelima itu komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang silang. Yang maksudnya komunikasi ini adalah komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lainnya, yaitu maka disebut dengan komunikasi diagonal, yang berlangsung antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda, dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Yang C, efisiensi pekerjaan kantor. Nah, lingkungan fisik kantor ini tentunya berkaitan juga dengan efisiensi pekerjaan kantor. Yang pertama yaitu asas-asas efisiensi pekerjaan kantor. Dalam kantor perlu diterapkan efisiensi pekerjaan supaya sesuatu agar dapat berjalan lebih baik. Untuk mencapai tujuan itu, di sini ada beberapa asas yang perlu diterapkan sehingga efisiensi pekerjaan kantor itu dapat terselesaikan secara baik. Yang pertama itu asas perencanaan. Yang kedua yaitu asas penyederhanaan. Yang ketiga asas penghematan. Yang keempat asas penghapusan, dan kelima asas penggabungan. Yang D yaitu tata ruang kantor. Nah, tata ruang kantor ini sangat berhubungan sekali atau berkaitan sekali dengan lingkungan fisik kantor itu sendiri. Yang mana apabila kita merujuk dari tujuan dan manfaat dari tata ruang kantor ini, yaitu yang pertama itu dapat mencegah penghamburan tenaga dan waktu pegawai karena prosedur kerja dipersingkat. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja agar lebih efisien. Yang keempat, mencegah pegawai di bagian lain terganggu oleh suara bising dan lainnya. Dan yang kelima itu menciptakan kenyamanan kerja para pegawai. Nah, dari kelima tujuan dan manfaat yang telah saya bacakan itu tentu sangat berpengaruh ya, tata ruang kantor ini terhadap kenyamanan kerja seorang pegawai atau staf. Mengapa? Karena apabila tata ruang kantornya bagus, apabila tata ruang kantornya tertata secara rapi dan dapat menjamin suatu kenyamanan kerja, dapat menjamin keleluasaan bekerja, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, maka seorang pegawai itu dapat bekerja secara nyaman, tanpa beban. Nah, dengan bekerja tanpa beban dan merasa nyaman, maka tujuan organisasi itu dapat segera tercapai dengan baik. Nah, jadi tata ruang kantor ini sangat diperlukan di dalam lingkungan fisik kantor. Baiklah, itu tadi beberapa poin yang saya kemukakan dari makalah saya itu lingkungan fisik kantor, yang mana saya ulangi, yaitu lingkungan yang efektif, yaitu lingkungan yang seimbang dalam arti mampu meningkatkan elemen lingkungan, sedangkan elemen yang lebih mengecewakan akan berhasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada banyak instansi, lingkungan kantor tempat mereka bekerja akan berpengaruh lebih banyak daripada layout atau
atau kerja mereka. Sehingga kecuali beberapa elemen dasar elemen dasar manajemen, lingkungan kerja berpengaruh cukup besar terhadap produktivitas karyawan dibanding dengan faktor lain. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya lingkungan fisik kantor ini sangat sangat menentukan sekali keberhasilan dan produktivitas karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Nah, baiklah, itulah hasil pemaparan dari makalah lingkungan fisik kantor yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.